indal musibah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-sabru indas sotamatil ula. As-sabru adapun kesabaran indas sotamatil ula itu adalah ketika hentakan yang pertama, ketika terjadinya musibah yang pertama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan atau menjelaskan yang dikatakan sabar ketika mendapatkan musibah itu adalah sabar ketika pas terjadinya musibah, bukan setelah adanya musibah, tetapi intas sotabatil ula, yaitu ketika pas hentakan pertama terjadinya musibah, itulah yang dituntut untuk kesabaran, ataupun sabar itu yang nilainya tergantung pada pas sotabatil ula itu, bukan setelah terjadi, bukan setelah terjadi, tetapi ketika pas terjadinya musibah itu. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lau kana as-sabru rajulan lakana rajulan kariman." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau kana as-sabru rajulan," seandainya ada sabar, rajulan itu diibaratkan adalah seorang laki-laki, lakana rajulan kariman, maka sungguh sabar itu adalah merupakan laki-laki yang mulia, yang mulia. Nabi kita Muhammad SAW, sifat sabar itu sifat yang begitu sangat mulia. Jadi kalau seandainya diibaratkan sabar itu adalah seorang manusia, seorang laki-laki, maka dia adalah seorang laki-laki yang mulia. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bibala'in la tawa'an lahu, fa in sabara ijtabahu, wa in radiya istafahu." Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan," ketika Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka Allah menguji hamba tersebut, bibala'in, dengan ujian-ujian, musibah-musibah, la dawa'an lahu, yang tidak ada obat bagi bala tersebut. Fa in sabara, maka apabila seorang hamba itu sabar, ijtabahu, maka Allah memilih orang tersebut. Wa in radiya, dan apabila orang itu ridho, seorang hamba tersebut ridho dengan ujian Allah, istofahu, maka Allah memilih kekasih orang tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad telah bersabda, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan selalu menguji hamba tersebut, yang ujian itu sendiri tidak ada hentinya, tidak ada obatnya, maksudnya adalah terus menerus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu selalu sabar menghadapi ujian Allah, maka orang itu dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang baik. Kemudian kalau orang itu ridho dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ijtabahu, tidak hanya dipilih sebagai orang-orang yang baik, tetapi orang itu dipilih Allah menjadi kekasih Allah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam sebuah ayat adalah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma tajra'u 'abdun jur'atan afdalu indallahi min jur'ati ghairi kadmiha ibtigha'a wajhillahi ta'ala." Ma tajra'u 'abdun, tidak berani, tidak sebagai pemberani, 'abdun seorang hamba, jur'atan dengan suatu keberanian, afdalu yang lebih utama, indallahi di hadapan Allah Subhanahu wa min jur'ati ghairi kadmiha, dibandingkan orang itu jur'ah minum, bisa dikatakan makna minum atau menahan, ghairi kadmiha, dibandingkan orang itu menahan amarahnya, ibtigha wajhillahi ta'ala, karena berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia, yang lebih utama adalah bukannya orang itu ketika kalau di dalam hadis yang lain itu adalah yang kuat, ya. Orang yang kuat itu bukan orang yang selalu menang melawan musuhnya, ya. Tetapi orang yang mampu menguasai keinginannya, orang yang menguasai nafsunya.
Di sini bahasanya mata zura'u abdun jur'atan, pemberani, orang yang itu bukannya orang yang selalu bisa mengalahkan musuh-musuhnya, orang yang bisa selalu menggapai keinginan-keinginannya, menundukkan yang lain, bukan. Tetapi orang itu justru adalah orang yang selalu menahan dirinya, yang bisa menahan dirinya karena berharap akan mendapatkan ridha Allah. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru wasiyatun min wasayallahu ta'ala fi ardihi, man hafidhaha naja wa man dayya'aha halaka. As-sabru, adapun sabar, wasiyatu itu adalah sebuah wasiat, wasiat min wasayallahi, dari bagian wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala, fi ardihi, yang diberikan Allah di bumi ini. Man hafidhaha, maka barang siapa orang itu menjaga wasiat Allah tersebut, naja, maka orang itu akan selamat. Wa man dayya'aha, dan barang siapa orang itu menyia-nyiakan wasiat Allah tersebut, halaka, maka orang itu akan hancur, akan rusak. Sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, sabar, sifat sabar itu adalah bagian dari wasiat Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan dilakukan di bumi ini. Maka barang siapa orang itu selalu menjaga wasiat Allah tersebut, maksudnya orang itu selalu sabar, maka orang itu pasti akan selamat. Dan barang siapa orang itu menyia-nyiakan wasiat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka orang itu pasti akan rusak ataupun akan hancur. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran alaihima assalam, ya Musa, man lam yarda biqadai wa lam yasbir ala balai wa lam yashkur na'mai falyakhruj min baini ardi wa samai wa yattub lahu rabban siwai. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, beliau menceritakan, Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa bin Imran, Musa putranya Imran. Berarti Nabi Musa itu adalah saudaranya Dewi Maryam, ya. Jadi Iryam binti Hana. Jadi Hana itu adalah istrinya Imran, Ali Imran, ya. Jadi Musa itu adalah putranya Imran. Kemudian Dewi Maryam itu adalah putrinya Imran. Berarti adalah saudaranya. Berarti Nabi Isa itu adalah keponakan dari Nabi Musa, ya. Nabi Musa. Makanya ada ayat dalam Al-Quran itu Dewi Maryam itu adalah saudara perempuannya Harun. Harun adalah kakaknya Nabi Musa. Di sini ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allah telah pernah memberikan wahyu kepada Nabi Musa putra Imran alaihimassalam, kepada Nabi Musa dan kepada Nabi kita Muhammad, semoga Allah selalu memberikan keselamatan. Ya Musa, man lam yarda biqadai, wahai Musa, barang siapa orang itu tidak sabar terhadap ujian-ujianku, walam yashkur na'mai, dan tidak syukur terhadap nikmat-nikmatku, fal yakhruj min baini ardi, maka hendaknya orang itu keluar dari bumiku, wasamai, dan langitku, wal yatlub, dan hendaknya orang itu mencari, wal yatlub lahu, bagi orang tersebut, Rabban, Tuhan, siwai, selain diriku. Nabi kita Muhammad SAW pernah bercerita, Allah pernah memberi wahyu kepada Nabi Musa. Wahyu Allah kepada Nabi Musa adalah, wahai Musa, barang siapa orang itu tidak ridho dengan ketetapanku, kata Allah, dan barang siapa orang itu tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan, orang itu tidak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, maka hendaknya orang itu keluar dari bumiku, keluar dari langitku. Carilah Tuhan selain diriku. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as-sabru indal musibah bitis'i mi'ati darajatan. As-sabru, adapun kesabaran, indal musibah ketika mendapatkan suatu musibah, bitis'i mi'ati darajatin, itu adalah dengan lipat ganda 900 derajat.
Maksudnya adalah orang yang sabar menghadapi musibah diangkat derajatnya oleh Allah 900 derajat. Itu yang diisyaratkan dalam ayat Al-Qur'an apa? Maghfiratan minhu wa rahmah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Jadi orang-orang yang selalu sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Maksudnya rahmat adalah diangkat derajatnya. Kalau dalam hadis yang lain adalah apa? Nabi menegaskannya ma usiba 'abdun bi musibatin illa lidambin lan lam yughfaru illa biha au darajatin lam yakun yablughuha illa biha. Tidak ada suatu musibah yang mengenai seorang hamba terkecuali itu disebabkan karena Allah menginginkan atau berkehendak ingin mengampuni dosa seorang hamba tersebut. Dosa itu tidak akan terampuni terkecuali disebabkan datangnya musibah itu. Ataupun karena Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba, yang derajat itu tidak akan bisa dicapai oleh hamba itu terkecuali dengan datangnya musibah. Itu diantaranya tadi pengertian yang ditegaskan oleh as-sabru ala apa? As-sabru intal musibah bitis'i mi'ati darajah. Orang yang mendapatkan musibah kemudian sabar, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 900 derajat. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sabru sa'atin khairun minad dunya wa ma fiha. Sabru sa'atin, adapun sabar sesaat. Kalau apa arti makna sa'ah itu jam, 1 jam ya. Sabru sa'atin, adapun sabar sesaat, khairun itu lebih utama minat dunya dibandingkan dunia, wa ma fiha dan apa yang ada di dunia. Jadi sabar adalah merupakan suatu amaliyah ataupun perbuatan yang sangat baik. Bahkan kebaikan sabar dibandingkan bisa sabar 1 jam saja adalah lebih utama daripada dunia seisinya. Wa ma alaihi wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as-sabru ala arba'ati aujuh. Adapun sabar itu ada 4 wajah atau ada 4 macam. Sabrun alal faraid, yang pertama adalah sabar alal faraidi untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Wa sabrun alal ma'siyah, dan sabar menghadapi musibah. Wa sabrun ala adzan nas, kemudian sabar disakiti manusia. Wa sabrun alal faqri, kemudian sabar menghadapi kefakiran. Fa sabru alal faraid, adapun sabar menghadapi atau menjalankan kewajiban-kewajiban, taufikun itu adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar ada 4 macam. Yang pertama adalah sabar selalu melakukan kewajiban. Nah, orang yang sabar selalu melakukan kewajiban itu berarti orang itu telah mendapatkan pertolongan dari Allah, taufikun. Wasabru alal musibah, yang kedua adalah orang itu sabar menghadapi musibah. Ketika orang itu sabar menghadapi musibah, masubatun, itu adalah orang yang mendapatkan pahala, masubah. Wasabru ala adzan nas, kemudian sabar selalu disakiti oleh sesama manusia. Ketika sabar disakiti manusia, maka mahabbatun itu adalah merupakan suatu kasih sayang ataupun dicintai, mahabbah ya. Kemudian wasabru alal faqri, yang keempat adalah sabar terhadap kefakiran, hidup dalam kefakiran. Ridha itu adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar dalam kefakiran hidupnya, maka dia akan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hadasa ala 'abdin musibatun fi badanihi aw malihi aw waladihi wastaqbal dzalika bi sabrin jamil istahya Allahu yaumal qiyamah
ayyan soba lahu mizanan au yansura lahu diwanan tamma. Idza waqala alaihi salatu wasalam, idza hadasa ala abdin musibatun, ketika timbul ataupun ketika terjadi ala abdin terhadap seorang hamba musibatun suatu musibah. Musibah itu fi badanihi, baik pada badannya sakit atau lain-lainnya, au malihi ataupun musibah pada harta bendanya hilang, ataupun au waladihi ataupun pada anaknya meninggal dan lain sebagainya. Fastaqbal, maka hendaknya orang itu menghadapi musibah tersebut. Fastaqbal dalika, maka hendaknya orang itu menghadapi dalika, musibah tersebut bisabrin jamil, dengan sabar yang indah, yang baik. Istahya, ketika orang itu mendapatkan musibah kemudian dihadapinya dengan sabar yang baik, istahya, maka Allah akan sungkan, merasa sungkan. Allah yaumal kiamati, besok hari kiamat, ayyan soba, sekiranya Allah menegakkan, mendirikan lahu kepada orang tersebut mizanan, timbangan amal, au yansura ataupun Allah enggan untuk membuka lahu bagi orang tersebut diwanan, buku catatan amal. Tamma, khatam kitab Tanqihul Qaul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika ada seorang hamba mendapatkan suatu musibah, baik musibah itu pada badannya ataupun harta bendanya ataupun anaknya, kemudian orang itu menghadapi musibah tersebut dengan sabar yang baik, sabrun jamil, istahyallah, maka balasannya adalah besok di hari kiamat Allah sungkan atau Allah tidak melakukan, ya, Allah tidak menegakkan timbangan amal orang tersebut. Allah tidak membuka buku catatan orang tersebut. Dari buku amal catatannya tidak dibuka oleh Allah ataupun tidak diketahui yang lain. Tetapi kalau orang itu tapi sabar tadi, orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, baik itu musibah apapun, ya, musibah pada badannya, musibah pada harta bendanya ataupun pada anaknya. Berarti ketika Allah memberikan suatu musibah kepada kita adalah pada dasarnya karena Allah memberikan fasilitas tadi, semestinya adalah untuk mendapatkan suatu keutamaan. Jadi ketika Allah memberikan suatu musibah kepada kita, semestinya adalah Allah telah sayang kepada kita, Allah memberikan suatu fasilitas untuk mendapatkan suatu kebaikan ataupun suatu keutamaan. Makanya tadi ada secara garis besar Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, idza ahabballahu abdan ibtalahu bibala'in la dawa'an lah. Ini secara garis besar yang paling umum. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut dengan ujian ataupun dengan bala yang tidak ada obatnya. Berarti adalah diuji oleh Allah terus menerus. Itu ketika Allah mencintai. Ketika kita mendapatkan suatu musibah, berarti pada dasarnya adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita benar-benar sabar menghadapi ujian tersebut. Dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa Nabi kita pernah bersabda, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu wa idza batalahu sabbarahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan selalu memberikan ujian kepada hamba tersebut. Ketika Allah memberikan ujian kepada hamba tersebut, Allah memberikan kesabaran kepada hamba tersebut menghadapi ujian. Kitab ini sudah khatam. Jadi kitab Tanqihul Qaul, hadis yang kitab hadis yang dalam syarah Lubabul Hadis taklif Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, ya. Yang mengarang kitab ini, syarah kitab ini adalah Syekh Nawawi, Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi Banten yang mukim di Mekah, yang makomnya dimakomkan di Ma'la. Jadi sejarah ulama Indonesia yang dimakomkan di Ma'la berarti adalah Syekh Imam Nawawi itu sendiri, kemudian Mbah Maimun Zubair itu juga adalah
dimakamkan di Mekah di Ma'la. Bahkan dulu ketika ada suatu kisah nyata, Allah menunjukkan kewalian ataupun karomahnya Syekh Nawawi itu adalah ketika kuburan, ketika makomnya Syekh Nawawi itu adalah dibongkar, ingin dijadikan jalan tol, tiang jalan tol, itu jasad beliau masih utuh. Jasad beliau dan kain kafannya masih utuh. Sehingga proyek jalan tol di atas Ma'la itu gagal, tidak dilanjutkan. Itu adalah Syekh Nawawi, yaitu adalah seorang ulama Indonesia yang istilahnya mendapatkan suatu karomahnya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Itu Syekh Nawawi. Karangannya banyak. Karangan kitabnya beliau begitu sangat banyak. Di antaranya yang paling fenomenal adalah kitab tafsir Nawawi. At-Tafsir An-Nawawi ataupun terkenal kitab tafsir Munir. Itu adalah karangan Imam Nawawi Banten. Beliau adalah begitu sangat betul. Di antaranya ya ini kitab Tangkihul Qaul Al-Hasis fi Syarhi Lubabil Hadis Ta'lif Al-Alama Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Banten. Demikian pengantar kita, mungkin ada yang kita bahas bahwa persilakan pada bapak-bapak, mungkin ada yang ingin bertanya atau didiskusikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Kiai mengatakan masalah musibah. Sebagaimana kita ketahui, setiap musibah itu disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Begitu musibah, bagaimana kita menyadari, oh ini karena datang dari perbuatan saya. Kita bersabar. Bagaimana? Apakah memang ada musibah itu semata dari Allah untuk menguji kesabaran manusia? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Memang dalam keterangan suatu hadis Pak, ataupun dalam kata nanti isyarah ayat Al-Quran juga demikian. Secara umum Allah menegaskan dalam sebuah ayat adalah Dhuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, berarti bencana, musibah dan lain sebagainya, itu disebabkan karena ulah manusia. Kalau dalam sebuah hadis yang diwakilkan Sayyidina Ali, kalau tidak salah, Nabi kita mengatakan tidak ada suatu musibah yang mengenai seorang hamba terkecuali disebabkan karena dosa yang telah dilakukannya. Kemudian kalau ditarik kesimpulan itu sebagai suatu kasih sayang adalah tadi, yaitu Allah ketika menurunkan musibah kepada orang yang telah melakukan itu, penyebab lahiriahnya adalah orang itu melakukan dosa karena Allah ingin mengampuni dosanya, berarti ya kasih sayang ya. Ataupun karena Allah ingin mengangkat derajat orang itu, yang derajat itu tidak mungkin bisa digapainya dengan suatu amaliyah, maka Allah caranya mengangkat dengan datangnya suatu musibah. Itu tadi gambarannya adalah memang secara hukum sunnatullahnya ya. Hukum sunnatullahnya adalah orang mendapatkan suatu musibah disebabkan karena dosa yang dilakukan. Ketika dia kena musibah, dia sabar, akhirnya dosanya terampuni. Itu adalah diantaranya hikmah bentuk kasih sayang Allah ketika Allah memberikan musibah kepada seorang hamba. Ya baik. Tadi diterangkan masalah Musa. Dalam kisah Musa dikatakan sewaktu dia berada di kota Memphis, dia menemui dua orang yang berseteru, satu dari Bani Israel, yang satu dari Fir'aun. Kemudian Musa mungkin membela atau menengahi, dia menuju dari dalam Fir'aun. Akhirnya orang itu mati. Nah, Musa menyadari ini adalah perbuatan setan, dan dia mengatakan, aku telah menzalimi nafsuku atau menzalimi diriku. Kemudian Musa mohon ampunan kepada Allah, doanya diampunkan. Nah, sewaktu Musa melakukan perbuatan itu gimana? Apakah itu musibah? Kan tidak sengaja membunuh orang. Gimana statusnya itu Pak? Melakukan dosanya ya.
Jadi bahasanya adalah nanti kembali kepada hukum hakikatnya ataupun hukum tauhidnya adalah tidak ada masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Jadi bahasanya demikian, Pak. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik itu kita taat kepada Allah ataupun kita maksiat kepada Allah. Kita mendapatkan nikmat ataupun kita mendapatkan musibah. Semuanya itu adalah tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala atau qada Allah Subhanahu wa taala, qudrat iradat Allah. Bahasanya demikian. Ya sudah, pokoknya memang ada sunnatullahnya seperti itu. Jadi sunnatullahnya adalah orang itu melakukan dosa karena dikehendaki oleh Allah secara hakikatnya adalah, tetapi ketika orang itu menyikapi takdir Allah itu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, berarti adalah takdir Allah itu adalah sebagai sarana kita menggapai kasih sayang dari Allah. Ya, Pak Kiai, mohon maaf, agak panjang. Dikatakan dalam Quran, janganlah kamu membunuh seseorang kecuali dengan alasan yang benar. Musa kan tidak sengaja itu, Pak Kiai. Bagaimana alasannya? Itu kan menegakkan keadilan kepada dua orang yang berseteru. Kalau ini terjadi pada orang awam, wah ini kena hukum, Pak Kiai, penjara, dan secara agama kena dosa juga. Tentu jalan keluarnya lebih lagi. Bagaimana pertimbangan ini, Pak Kiai? Masalah membunuh ya, layak tuluna illa bil haq. Dalam konteks hukum syariat, membunuh yang bahasanya itu adalah benar, itu alasannya yang pertama adalah karena kisos. Satu, karena kisos. Yang kedua adalah karena murtad. Ketika ada orang murtad, maka imam, tapi ini ya adalah wewenang imam untuk memberikan takzir ataupun hukuman tersebut. Jadi tidak semua orang kemudian bisa melakukannya juga. Ya. Ada orang murtad kemudian kita bunuh, jadi bukan tidak bisa. Yang melakukannya adalah imam. Yang melakukannya adalah imam atau pemerintah. Kalau memang itu adalah hukum syariat yang ditegakkan. Ya, adalah di antaranya ketika orang itu murtad, maka imam wajib untuk memerintahkan orang itu tobat. Kalau dia tobat masuk kembali Islam, tidak terbunuh, tidak dibunuh. Tetapi kalau dia tidak mau tobat masuk Islam lagi, hukum syariatnya semestinya adalah orang itu dibunuh. Maka konteks hukum syariat agama Islam adalah ketika orang terjadi murtad, itu hanya salah satu di antara dua jalan. Dia kembali tobat atau dia mati. Itu dalam hukum syariat agama Islamnya, ya. Dalam hukum syariat agama Islamnya. Kemudian selanjutnya adalah orang membunuh itu dibenarkan adalah karena orang itu melakukan zina muhson, Pak ya. Zina muhson adalah orang itu sudah mempunyai hubungan hubungan yang halal, tetapi dia melakukan perselingkuhan. Ini hukum syariat agama Islamnya adalah orang itu dirajam sampai mati. Jadi adalah yang kami tahu kaitannya dengan masalah pembunuhan yang dibenarkan oleh agama, maksudnya adalah tidak terkena hukum dosa, itu adalah karena permasalahan-permasalahan seperti itu. Kalau tidak seperti itu, hukum syariatnya, hukum lahiriahnya, ya kita kena dosa. Lain dengan masalah kisahnya Nabi Khidir, itu lain, Pak ya, itu di luar syariat, Pak. Itu adalah hukum hakikat yang digunakan ataupun hukum hikmah, bukan hukum syariat. Kenapa kok itu juga tidak dosa? Karena adalah itu sudah tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya adalah Nabi Khidir itu ketika membunuh anak itu adalah untuk menyelamatkan orang itu. Darul mafasid muqaddam. Bahasanya demikian. Nanti kalau fikihnya darul mafasid muqaddamun. Adalah kalau anak itu dibiarkan hidup sampai dewasa, maka justru orang itu akan menjadi ahli maksiat, bahkan bisa menjadi kekufuran. Berarti kalau orang itu dibunuh masih kecil, menyelamatkan anak itu dari kemaksiatan, kekufuran, sehingga orang itu masuk surga. Ini konteksnya Nabi Khidir ya. Konteksnya apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Tetapi secara syariat kita orang awam tidak mendapatkan wahyu dari Allah, ya tidak boleh melakukan itu. Jadi konteks Nabi Khidir itu adalah ya memang tidak sesuai dengan syariat. Cuma adalah sudah ditentukan oleh hukum hakikat.
Nabi Khidir diberikan ilmu hakikat oleh Allah, anak itu kalau tidak dibunuh malah bahaya. Makanya untuk menyelamatkan anak ini harus dibunuh. Itu konteksnya Nabi Khidir, bukan untuk kita. Ya Pak Kiai, mohon maaf sedikit lagi. Seperti kasus begal. Jadi satu orang dikeroyok orang 4. Jadi dia mengatakan daripada saya mati lebih baik dia mati duluan. Kemudian dia dihakimi, diproses, orang itu dibebaskan secara pemerintah, dia bebas. Bagaimana secara hukum agama itu kan bagaimana? Apakah boleh atau gimana Pak I? Iya, itu bahasa tadi adalah bahasa fikih, ad-darurah tubihul mahdurah. Ya. Jadi adalah bahkan nanti bahasanya gini, orang yang membunuh ataupun terbunuh karena untuk mempertahankan diri, itu ya tidak dosa. Ya. Dia membunuhnya karena mempertahankan diri. Bahkan sampai seandainya suatu contoh misalkan istri orang tersebut diperkosa oleh orang, untuk mempertahankan istrinya supaya tidak bisa sampai bunuh-membunuh, dia terbunuh ataupun dia membunuh, tidak terkena dosa. Ataupun orang itu dirampok misalnya Pak ya, dirampok itu juga demikian. Kalau untuk mempertahankan diri memang secara bahasa secara fikihnya bahasanya adalah ad-darurah tubihul mahdhurah. Darurat itu adalah diperbolehkan. Darurat itu adalah diperbolehkan. Hukumnya haram tetapi boleh dilakukan. Itu ketika dalam mempertahankan diri bahasanya tadi. Kalau dalam peperangan kalau tidak sengaja membunuh orang Islam itu kan tidak apa-apa Pak I. Konteksnya tetap ada hukumannya Pak ya, atau ada hadnya. Di dalam ayat Al-Qur'an itu kan ada bahasa gini. Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan khata'a. Barang siapa orang mukmin itu membunuh orang mukmin yang lain karena salah. Nah, tadi salah maksudnya tidak sengaja. Tetapi kenyataannya akan menjadi penyebab terbunuhnya seseorang. Itu bahasanya tetap tetap ada proses hukum syariatnya. Yaitu adalah orang itu itqu raqabatin wa man kana mu'minan wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahliya. Dia wajib yaitu terkena kafaratnya membunuh, yaitu memerdekakan budak. Kalau dia tidak bisa kemudian dia membayar diah. Membayar diah itu adalah diahnya yang kami tahu adalah 100 unta. Dia adalah 100 unta diberikan kepada ahli warisnya. Kepada ahli waris dari orang yang dibunuhnya. Itu hukum syariatnya tetap terkena hukum semikian. Ya, jadi dalam perang hukum itu tidak berlaku oleh Pak Kiai. Oh iya, lain lagi itu Pak. Misalnya Pak Kiai, Rahman Kadirov Muslim perang, nembak orang Ukraina umpamanya, ternyata dia Muslim mati, itu kan terbebas dari hukum itu Pak Kiai. Karena itu konteksnya tadi bahasanya adalah darurah tadi. Orang yang dalam keadaan perang kalau tidak membunuh dibunuh. Jadi kembali kepada hukum ad-darurah tubihul mahdhurah tadi adalah, karena ketika dalam saat perang kalau kita tidak membunuh ya dibunuh. Ya Pak, terima kasih banyak. Kepada bapak-bapak yang lain yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu lebih baik dari bersyukur Kiai. Kalau sabar bersama Allah, kalau syukur nikmatnya ditambah. Apakah ada bersyukur lebih baik dari sabar Kiai? Mungkin
ada makom tertentu kena musibah pun tetap bersyukur Kiai. Apakah ada seperti itu Kiai? Jadi bukan cuma sabar, tapi dapat musibah pun bersyukur Kiai. Mungkin dari saya cukup itu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas-kelas kita tidak perlu membahas seperti itu Pak ya. Mendapatkan musibah sabar saja sudah hebat, apalagi kemudian dibahas wah mendapatkan musibah sampai syukur. Jadi kelas-kelas kita itu tidak ada kelas bahasa yang seperti itu sebenarnya. Kalaupun puncaknya sabar itu adalah kita ridho, bukannya mensyukuri. Jadi, maka jadi bahasa jalan hadis itu adalah orang mendapatkan musibah itu sabar. Kalau tidak sabar ya ridho, bukan syukur. Jadi bukan kelas-kelas kita kemudian mendapatkan musibah dari Allah wah syukur. Jadi ada suatu kisah Nabi Nabi kita Muhammad itu pernah menegur ya. Pernah menegur Sayyidina Ali karramallahu wajhah karena Nabi waktu itu menjelaskan orang yang sabar itu kekasih Allah. Kemudian Nabi Sayyidina Ali bermohon kepada Allah untuk diuji oleh Allah. Nah, akhirnya kemudian malah ditegur, wahai Ali jangan begitu kalau berdoa. Nah, jangan minta diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mendapatkan ujian sabarlah, kalau mampu ridholah. Jadi kita jangan bahasanya jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan kemudian jangan mendapatkan kita syukur. Kepada bapak-bapak yang lain yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya Ustaz, kalau seseorang itu sabar, itu kayaknya di dalam zohirnya tuh orang itu lemah Ustaz kayaknya. Sebagai contoh begini, dianggap lemah. Kita diganggu orang atau dijolimi, tapi kita sabar sebenarnya. Kita diam saja, istilahnya tidak ada perlawanan gitu. Jadi seakan-akan zahirnya itu orang itu lemah. Nah, itu teman Ustaz. Yang kedua ini masalah musibah Ustaz. Saya pernah dengar musibah yang berat itu adalah musibah kita punya anak, tapi anak kita maksiat gitu, tidak sholat, tidak melaksanakan ibadah. Jadi dalam arti kata lah, nakal lah gitu. Itu musibah yang sangat berat sekali. Bagaimana kita menanggapi dengan kondisi yang sabar itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sabar itu dalam konteks bahasanya adalah habsun nasi ala ma takroh, gitu Pak ya. Ini bahasa kaidahnya. Kaidah sabar itu adalah habsun nafsi ala ma takroh, yaitu memenjarakan nafsu kita untuk menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Itu kaidah sabar. Maka kemudian sabar ini bahasanya perbuatan hati, bukan perbuatan badaniah. Badaniahnya orang itu wajib bersyariat, hatinya sabar, gitu ya. Jadi suatu contoh misalkan ketika orang itu sakit, hatinya dia sabar menerima sakit tersebut, tetapi badannya tetap usaha berobat. Bukannya ketika orang itu sabar kemudian duduk manis tidak mau berobat, bukan ya. Jadi bahasa sabar tadi identik itu suatu kemalasan kalau dipraktekkan secara badaniah, bukan dipraktekkan secara hati. Sedangkan sabar itu adalah tuntutan Allah, perbuatan hati kita. Makanya bahasanya tasawuf itu urusannya hati, bukan urusannya adalah perbuatan amaliyah, bukan. Ya. Jadi tidak bisa dipersepsikan bahasa sabar itu membuat kita malas, bukan.
Tetapi adalah sabar itu di dalam hati kita menerima dengan lapang dada apapun yang terjadi, ataupun tidak ada bahasa jaza. Jaza itu apa? Bahasa orang Jawa itu tersulo, ya? Ataupun ada bahasanya yang tersulo, bahasa Jawanya itu tersulo. Tidak merasa puas, tidak merasa dengan apa yang terjadi. Tetapi semuanya tetap kembali lagi adalah dalam lahiriannya tetap orang itu melakukan syariat. Satu contoh misalkan adalah orang itu fakir. Ketika sabar, biar jadi fakir sajalah, tidak kerja, tidak juga. Ya dia tetap bekerja, karena bekerja adalah perintah dari Allah. Hasil berapapun yang didapatkan, bahkan tidak dapat pun, hatinya sabar. Tetapi tidak boleh tadi seperti tadi bahasanya adalah sabar kemudian dengan praktek lahiriah akhirnya dia tidak melakukan usaha, bukan. Karena bahasanya tadi adalah syariat wajib dilaksanakan. Sedangkan sabar itu adalah perbuatan hati, bukan perbuatan secara jasadiah. Kemudian kaitannya dengan masalah apa tadi, musibah. Sebenarnya tidak hanya anak saja semestinya, Pak ya. Nanti konteksnya adalah musibah diniyah itu lebih berat dibandingkan musibah duniawiyah. Itu konteksnya. Bukannya masalah anak saja, semestinya adalah musibah anak itu ya bagian dari bahasanya tadi, musibah diniyah. Kalau kita mendapatkan diberi anugerah oleh Allah mempunyai anak, itu adalah ujian Allah, fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketika kita tidak bisa mendidik anak itu menjadi anak yang baik, anak itu bisa menjadi musibah yang berkaitannya dengan musuh kita. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum aduwwal lakum. Jadi konteksnya adalah musibah diniyah gitu, Pak ya. Jadi tidak hanya anak saja sendiri, kita sendiri juga demikian. Kita biasa melakukan ibadah, kemudian suatu saat kita dapat musibah sehingga tidak bisa melakukan ibadah tersebut. Nah itu ya musibah bagi kita. Itu ya besar dibandingkan musibah-musibah duniawiyah. Jadi konteksnya bukan masalah anak, tapi semua umumnya. Pokoknya masalah-masalah agama, masalah-masalah akhirat kok jadi musibah kepada kita, itu lebih besar dibandingkan ketika kita mendapatkan musibah secara duniawiyah. Ya. Ada suatu kisah ini, Pak. Kadang orang itu melihatkan serta-merta itu adalah merupakan nikmat, padahal itu musibah. Satu contoh gini, dulu ada Samnon. Seorang wali Allah Subhanahu wa taala adalah dia diuji oleh Allah tidak mempunyai anak sampai tua. Ketika sudah tua, dia mempunyai pikiran, aku kok tidak diberi nikmat oleh Allah punya anak. Kalau punya anak enak, dididik menjadi orang yang soleh. Ketika menjadi orang soleh, menjadi simpanan. Kita nanti bisa mendapatkan pahala yang mengalir. Bahasanya demikian. Kemudian akhirnya di doanya Samnun dijabah oleh Allah, diberi anak. Tapi kenyataannya adalah tadi bukan menjadi nikmat, tetapi menjadi musibah. Musibah lain yaitu masalah musibah diniyah. Masalah diniyah. Samnun seorang wali, hatinya tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau dikaruniai anak, akhirnya hatinya terbagi. Kalau pas beliau ibadah, ya dia mencintai Allah. Tetapi di saat dia dekat dengan anaknya, hatinya terpaut dengan anaknya. Sehingga cintanya kepada Allah berkurang. Nah ini menjadi musibah bagi beliau. Akhirnya pada suatu saat beliau bermimpi. Ketika bermimpi dijawab bahasanya seperti itu. Adalah dia kalah dalam konteks fastabil khairat dengan teman-temannya. Dalam perlombaan kebaikan masalah agama, Samnun selalu kalah dengan kawan-kawannya. Akhirnya jawabannya tadi karena hati Samnun sudah terbelah, mencintai Allah juga mencintai anaknya. Ketika dia tahu permasalahannya seperti itu, kemudian Samnun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah, ya Allah hilangkan penghalang cintaku terhadap dirimu. Akhirnya dijabah lagi. Anaknya meninggal. Ketika anaknya meninggal, akhirnya adalah menjadi tadi musibah duniawiyah, tetapi mendapatkan nikmat
dinia. Kalau yang pertama tadi adalah mendapatkan nikmat duniawiyah tetapi menghilangkan nikmat dinia. Jadi bahasanya demikian Pak ya. Jadi bukan masalah anak saja, tetapi konteksnya adalah semua permasalahan agama, permasalahan dunia. Kalau musibah ya lebih berat musibah dinia semestinya. Cuma kelas-kelas kita kembali lagi tadi adalah perasaan kita belum bisa mempraktekkan atau bisa merasakan ilmu itu, ya. Baik nikmat ataupun musibah. Nikmat akhirat lebih utama dibandingkan nikmat dunia. Musibah akhirat lebih berat dibandingkan musibah dunia. Cuma kembali lagi tadi perasaan kita yang masih belum bisa, ya. Makanya ada bahasa ayat Al-Quran itu bal tu'sirunal hayatad dunya, karena kita masih prioritas dunia sehingga tidak bisa merasakan tadi musibah diniyah ketika kita dapat tidak begitu tadi malah. Tapi ini jangan ada bahasanya tadi loh Pak, jangan bahasanya wah orang itu sabar mendapatkan musibah dunia, ya bahaya. Karena tadi bahasanya adalah musibah diniyah itu tidak harus disabari, tetapi harus disesali. Lain kalau musibah dunia. Kalau misalnya duniawiyah itu adalah harus disabari dan harus disabari. Tetapi kalau musibah masalah diniyah itu harus disesali, atau bahkan bahasanya adalah bisa jadi wajib ditobati. Jadi mungkin itu ya, bukan hanya masalah anak, tetapi konteksnya perbandingannya adalah masalah akhirat dengan masalah dunia. Antara sabar dengan ikhlas ini gimana Pak Ustaz? Kalau ikhlas itu kaitannya adalah dengan usaha kita, baik itu ibadah maupun masalah amaliyah. Kalau memang nanti kelasnya seorang wali adalah sampai masalah amaliyah duniawiyah. Ikhlas itu adalah perasaan merasa puas, apapun hasilnya, ketika kita sudah berbuat. Ketika kita berbuat. Suatu contoh kita sholat. Ketika kita sudah sholat, ikhlas karena Allah. Ya sudah, pokoknya kita melakukan. Hasilnya apapun itu sudah urusan Allah. Ini bahasanya ikhlas diantara demikian. Lain dengan kalau sabar tadi adalah sabar kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Kita rela, kita merasa sabar. Kalau sabar itu menyikapi sesuatu yang terjadi, itu Pak ya. Menyikapi sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan nafsu kita, itu adalah kesabaran. Makanya tadi kaidahnya itu adalah habsun nafsi ala ma takrah, yaitu memenjarakan nafsu kita untuk tetap menghadapi apa yang tidak disukainya. Tadi ada sabar menjalankan kewajiban, karena nafsu itu tidak suka untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Kalau kita sabar untuk meninggalkan maksiat, karena nafsu itu senangnya maksiat. Kemudian adalah kita sakit, kita fakir dan sebagainya, itu nafsu tidak suka. Makanya sabar tadi bahasanya demikian ya. Adalah sabar itu adalah memenjarakan nafsu kita untuk tetap menghadapi apa yang tidak disukainya. Itu kaidah bagusnya tadi sabar tersebut. Tetapi kalau ikhlas adalah menyikapi sesuatu yang sudah kita usahakan, ya. Silakan Bapak-bapak, ada yang mau bertanya lagi? Baiklah, dirasa tidak ada lagi, dimohon tuh Kiai, mohon doanya Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijlalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa 'allimna fi ta'wil wa faqihna fid din. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa ja'al talamidana wa ja'al dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhurri wa tuyyana. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal istiqam
الاستقامة والتوفيق على الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم